Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Qur'an wa amanahu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan ke junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari keadaan jahiliyah menuju keadaan yang sangat dimuliakan, dari keadaan jahiliyah menuju keadaan yang terang benderang, dari keadaan yang sangat bodoh menuju keadaan yang dikagumi, yang banyak disenangi. Hadirin rahimakumullah, seperti tadi di dalam mukadimah, khairukum man ta'allamul Qur'an wa amaluhu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baiknya manusia dialah penghafal Al-Quran lalu mengamalkannya. Maka oleh karena itu, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala dialah yang bisa mengamalkan Al-Quran, dialah yang bisa menghafal Al-Quran lalu mengamalkannya. Bukan hanya menghafal tapi juga bisa mengamalkan. Karena menurut saya pribadi, jika kita memiliki ilmu tapi ilmu itu hanya untuk kita sendiri, tidak bisa mengamalkan, menurut saya itu percuma. Mengapa? Khairukum man ta'allamul Qur'an wa amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ialah penghafal Al-Quran lalu mengamalkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada penghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk bisa akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarganya yang sudah yang sudah ditekankan untuk masuk neraka, Allah menjanjikan akan memasukkannya ke dalam surga. Begitulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita cara menghafal Al-Quran? Konsep saya sendiri sebagai untuk menghafal Al-Quran yaitu, yang pertama kita harus memiliki target. Yang kedua, kita harus sering mengulangnya. Yang ketiga, kita harus sering membacanya. Dan yang keempat, kita harus sering mendengarkannya. Contoh yang pertama, kita harus memiliki target. Jadi target kita jika menghafal Al-Quran dalam satu hari, kita target 2 ayat atau 1 ayat. Kita jangan melebihi kemampuan kita. Jika kita mampu 1 ayat, maka hafalkanlah 1 ayat. Jika kita mampu 2 ayat, maka hafalkanlah 2 ayat. Jika kita mampu 5 ayat dalam sehari, maka hafalkanlah 5 ayat tersebut. Jangan seperti ini, kita target 1 ayat dalam sehari. Pas hari ini ngapal 1 ayat, hari kedua ngapal 1 ayat, ternyata gampang. Lalu saya mau nambah 5 ayat, gak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap dan konsisten dengan target kita. Jika kita target dalam sehari 5 ayat, contoh seperti ini, subuh 1 ayat, maghrib 1 ayat, zuhur 1 ayat, asar 1 ayat, dan isya 1 ayat. Nah, boleh juga seperti itu. Tapi kita jangan melebihi target, jangan mentang-mentang kita sudah bisa, lalu kita nambah lagi dalam sehari tersebut. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus konsisten dengan target kita sendiri. Target kita 1 ayat dalam sehari, maka hafalkanlah 1 ayat tersebut. Lalu tidak boleh melebihi target. Maka jika kita sudah hafal, ulangi hingga hafalan kita menjadi kuat. Yang kedua, kita harus sering membacanya. Mengapa demikian? Karena terkadang kita hafal karena kita sering membaca. Nah, seperti kenapa kita hafal kulhu? Kenapa kita hafal 3 kulhu? Kul a'udzu birabbinas, 3 kul. Kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbil falaq,
dan Qul huwallah. Mengapa demikian? Karena kita sering membacanya, kita sering mengulangnya. Jika kita sering mengulangnya, maka kita akan bisa menghafalnya. Seperti kita menghafal surat Al-Qalam. Nah, kita awalnya tidak bisa, lalu kita menghafal dan kita sering membaca Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, baca terus baca hingga kita bisa. Padahal kita menghafalnya cuma sebentar, lalu kita sering membacanya, udah sering membacanya kita akan hafal dengan sendiri. Lalu yang ketiga, bacalah ketika sholat seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Mengapa kita hafal? Karena kita sering membacanya ketika sholat. Bahkan ketika kita sholat, di rakaat kedua kita langsung gini, kita udah baca Qul atau belum ya? Kita udah baca Al-Ikhlas atau belum ya? Kita sering gitu kan? Mengapa demikian? Karena kita saking hafalnya, bahkan kita sudah lupa kapan kita membacanya. Nah, Masya Allah, Subhanallah. Kenapa demikian? Karena kita sudah sangat menghafalnya, sangat hafal terhadap ayat tersebut. Jadi kita harus sering membacanya, sering mengamalkannya ketika sholat. Kita sekarang target menghafal Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kita target menghafal ayat tersebut. Lalu maka amalkanlah, maka seringlah baca. Dan ketika sholat kita harus membacanya. Contoh setelah ayat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, udah biasa baca Al-Fatihah, lalu baca surat yang kita hafalkan di hari itu. Yang ketiga, yang keempat, kita harus sering mendengarkannya. Mengapa demikian? Karena otak manusia itu terkadang hafal karena mendengar, apalagi ketika mau tidur. Nah, ketika mau tidur, kita kan sekarang udah ada HP. Ketika mau tidur, setel Al-Quran, lalu sambil tidur kita dengarkan Al-Quran. Maka itu akan bisa menghafal terhadap diri kita sendiri. Kita akan bisa dengan sendirinya. Dan yang kelima, kita harus memiliki pembimbing, harus memiliki guru. Mengapa demikian? Karena pembimbing dan guru itu adalah hal yang penting untuk kita menghafal Al-Quran. Jadi, marilah menghafal Al-Quran, karena Allah menjanjikan hal yang baik kepada penghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allamul Quran wa amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang menghafal Al-Quran. Mohon maaf, demikianlah dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Undur maqala wa la taqdir man qala wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi